Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis fonologi yang diampu oleh dosen Ibu DRA Irma Diani MPD. Dengan anggota kelompok, saya sendiri, Nesa Alfinita dengan NPM A1A 021084, Niken Febrianita A1A 021071, Selvi Anisti A1A 021092, Dia Mayasari A1A 021083. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis fonologi. Yang pertama, A. Pengertian fonetik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fonetik adalah bidang linguistik pengucapan atau penghasilan bunyi ujar. Sistem bunyi suatu bahasa. Menurut Kamus Linguistik, fonetik yaitu ilmu yang menyelidiki penghasilan, penyampaian, dan penerimaan bunyi bahasa. Ilmu interdisipliner, linguistik dengan fisika, anatomi, dan psikologi. Sistem bunyi suatu bahasa. Fonetik adalah cabang kajian linguistik yang meneliti bunyi-bunyi bahasa tanpa melihat apakah bunyi-bunyi itu dapat membedakan makna atau tidak. Selanjutnya, B. Jenis-jenis fonetik. Fonetik organis. Fonetik organis atau fonetik artikulatoris atau fonetik psikologis ialah fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme alat bicara yang ada dalam tubuh manusia menghasilkan bunyi bahasa. Bunyi bahasa itu diucapkan dan dibuat, serta bagaimana bunyi bahasa diklasifikasikan berdasarkan artikulasinya. Fonetik jenis ini banyak berkaitan dengan linguistik sehingga oleh para linguistik, khususnya para ahli fonetik, cenderung dimasukkan ke dalam linguistik dan akan dibicarakan dalam uraian selanjutnya. Selanjutnya, fonetik akustis. Fonetik akustis mempelajari bunyi bahasa dari segi bunyi sebagai gejala fisis atau fenomena alam. Bunyi-bunyi diselidiki frekuensi getarnya, amplitudo, intensitas, dan timbernya. Ilmu yang mempelajari hakikat bunyi yang mengklasifikasikan bunyi berdasarkan hakikat bunyi tersebut. Fonetik jenis ini banyak berkaitan dengan fisika dan laboratorium fonetis, berguna untuk pembuatan telepon, perekaman peringgan hitam, dan sejenisnya. Selanjutnya, fonetik auditoris. Fonetik auditoris mempelajari bagaimana mekanisme telinga menerima bunyi bahasa sebagai getaran udara. Bidang fonetik ini cenderung dimasukkan ke dalam neurologi ilmu kedokteran. Dari ketiga jenis fonetik ini yang paling berurut. Selanjutnya, fonetik auditoris. Fonetik auditoris mempelajari bagaimana mekanisme telinga menerima bunyi bahasa sebagai getaran udara. Bidang fonetik ini cenderung dimasukkan ke dalam neurologi ilmu kedokteran. Dari ketiga jenis fonetik ini, yang paling berurusan dengan dunia linguistik adalah fonetik artikulatoris. Sebab, fonetik ini yang berkenaan dengan masalah bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan atau diucapkan manusia. Sedangkan fonetik akustik ini lebih berkenaan dengan bidang fisika. Sedangkan fonetik auditoris lebih berkenaan dengan ilmu kedokteran, yaitu neurologi. Meskipun tidak tertutup, kemungkinan linguistik juga bekerja dalam kedua bidang fonetik itu. Selanjutnya, C. Alat ucap. Dalam fonetik artikulatoris, hal pertama yang harus dibicarakan adalah alat ucap manusia untuk menghasilkan bunyi bahasa. Sebetulnya, alat yang digunakan untuk menghasilkan bunyi bahasa ini mempunyai fungsi utama lain yang bersifat biologis. Misalnya, paru-paru untuk bernafas, lidah untuk mengecap, dan gigi untuk mengunyah. Namun, secara kebetulan, alat-alat itu digunakan juga untuk berbicara. Kita perlu mengenal nama-nama alat itu untuk bisa memahami bagaimana bunyi bahasa itu diproduksi. Dan nama bunyi itu pun diambil dari nama alat ucap untuk mengenal alat ucap itu sendiri. D. Fungsi dan alat kerja bicara. 1. Paru-paru. Fungsi pokok paru-paru adalah untuk pernafasan. Pernapas pada dasarnya ialah mengalirkan udara ke dalam paru-paru. Proses ini disebut menarik nafas dan mengeluarkan udara yang telah kotor keluar. Proses ini disebut dengan menghembuskan nafas. 2. Pangkal tenggorokan. Rongga ini terdiri dari 4 komponen, yaitu tulang rawan kirkoid, 2 tulang rawan tiroid,
tulang rawan artinoid, dan sepasang pita suara. Fungsi utama pita suara sebagai pintu klep yang mengatur pengawasan arus udara antara paru-paru dengan mulut atau hidung. 3. Rongga kerongkongan ialah rongga yang terletak di antara pangkal tenggorokan dengan rongga mulut dan rongga hidung. Fungsinya untuk saluran makanan dan minuman. Dalam pembentukan bunyi bahasa, peranannya terutama hanyalah sebagai tabung udara yang akan ikut bergetar bila suara pita bergetar. 4. Langit-langit lunak beserta bagian ujungnya yang disebut anak teka dapat turun naik sedemikian dalam keadaan bernafas normal. Maka langit-langit lunak beserta ujungnya teka menurun sehingga udara dapat keluar masuk melalui rongga hidung dalam pembentukan bunyi sebagai artikulator fasil. Sedangkan artikulator aktifnya yaitu pangkal lidah. 5. Langit-langit keras merupakan susunan bertulang. Pada bagian depan, mulai langit-langit melengkung, cekung ke atas dan bagian belakang berakhir dengan bagian yang terasa lunak bila diraba. Dalam pembentukan bahasa, langit-langit keras ini sebagai artikulator pasif. Sedangkan artikulator aktifnya adalah ujung lidah atau tengah lidah. 6. Gusi. Dalam gusi belakang, ceruk gigi, lengkung kaki gigi, lekuk gigi adalah bagian gusi yang tempat letak akarnya gigi, depan atas bagian belakang, terletak tepat di atas serta di belakang gigi yang melengkung ke dalam menghadap lidah. 7. Gigi. Dibagi menjadi dua yaitu gigi bawah dan gigi atas. Yang berfungsi penuh sebagai artikulator adalah gigi atas bekerja sama dengan bibir bawah atau ujung lidah. 8. Bibir. Terbagi menjadi dua bibir bawah dan bibir atas. Fungsi pokoknya yakni sebagai pintu panjang rongga mulut. 9. Lidah. Fungsi pokok lidah adalah sebagai alat perasa dan untuk memindahkan makanan yang akan atau sedang dikunyah. Terjadinya bunyi. Sumber energi utama dalam hal terjadinya bunyi bahasa ialah adanya udara dari paru-paru. Udara dihisap ke dalam paru-paru dan dihembuskan keluar bersama-sama waktu sedang bernapas. Udara dihembuskan atau dihisap untuk sebagian kecil bunyi bahasa. Itu kemudian mendapatkan hambatan di berbagai tempat, alat bicara dengan berbagai cara, sehingga terjadilah bunyi-bunyi bahasa. Tempat atau alat bicara yang dilewati di antaranya batang tenggorokan, pangkal tenggorokan, kerongkongan, rongga mulut, rongga hidung, atau balik rongga hidung bersama dengan alat yang lain. Pada waktu udara mengalir keluar, pita suara dalam keadaan terbuka. Jika udara tidak mengalami hambatan pada alat bicara, maka bunyi bahasa tidak akan terjadi. Seperti dalam bernapas, cara proses terjadinya bunyi bahasa secara garis besar terdapat dibagi menjadi 4, yaitu proses mengalirnya udara, proses fonasi, proses artikulasi, dan proses oral nasal.